Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 171 sampai dengan ayat 173 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu 'Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyurum ilaihi jami'a. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Ayat 171. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan pada agama kamu, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah kecuali yang sebenarnya. Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu lain tidak hanyalah Rasulullah dan kalimat yang dia letakkan kepada Maryam dan ruh yang datang daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan 3, berhentilah, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal, amat sucilah dia bahwa akan ada baginya anak. Kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan yang di bumi, dan cukuplah dengan Allah menjadi pelindung. 172. Sekali-kali tidaklah akan merasa malu Al-Masih itu bahwa ada dia menjadi hamba dari Allah, dan tidak pula malaikat-malaikat yang telah dihampirkan oleh Allah. Dan barang siapa yang merasa malu daripada beribadah kepadanya lagi menyombong, maka dia akan mengumpulkan mereka kepadanya sekaliannya. 173. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh-soleh, maka dia akan menyempurnakan bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka, dan akan dia tambahkan pula untuk mereka dan kurnianya. Dan adapun orang yang merasa malu dan bersombong diri, maka dia akan mengazab mereka dengan suatu azab yang pedih,
dan tidaklah mereka akan mendapat untuk mereka siapapun pelindung selain daripada Allah, dan tidak pula seorang penolong pun. Beragama jangan melebih-lebihi. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan pada agama kamu, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah kecuali yang sebenarnya. Pangkal ayat 171. Di dalam ayat ini bertemu kata berlebih-lebihan sebagai teguran kepada ahlul kitab, sebab mereka telah berlebih-lebihan sehingga agama telah jauh terpesong dari garisnya yang asal, karena penganutnya sudah berlebih-lebihan atau keterlaluan. Berlebih-lebihan adalah terjemahan kita atas lafal ghulu. Ahlul kitab yang ditegur di sini ialah orang Nasrani yang sudah sangat berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi Isa, sampai beliau dikatakan Tuhan, disebut Tuhan Yesus, padahal martabat Isa tidaklah sampai sedemikian. Beliau hanyalah seorang hamba Allah yang diberi tugas menjadi utusan Allah. Niscaya teguran Allah kepada ahlul kitab ini menjadi sindiran juga bagi kita umat Muhammad, agar kita jangan sampai berlebih-lebihan pula di dalam meninggikan Nabi Muhammad SAW. Karena menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab, qala la tataruni kama ataratin nasaran bana Maryam fa innama ana abduhu faqulu ibadullahi wa rasuluh. Berkata Rasulullah, janganlah kamu angkat-angkat aku sebagaimana orang Nasrani mengangkat-angkat anak Maryam. Aku ini lain tidak adalah hamba Allah, sebab itu katakanlah hamba Allah dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aku terima hadis dari Hasan bin Musa. Dia menerima hadis itu Hamad bin Salamah dan Sabit al-Bunani dan Anas bin Malik, bahwa seseorang berkata, ya Muhammad, wahai Tuhan kami, anak Tuhan kami, orang baik kami, anak dari orang baik-baik kami. Mendengar itu berkata Rasulullah SAW, wahai manusia, janganlah berkata begitu, janganlah kamu sampai disesatkan oleh setan. Aku ini adalah Muhammad anak Abdullah, seorang hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, tidaklah aku senang hati jika kamu angkat-angkat aku melebihi dari kedudukanku yang telah didudukan aku oleh Allah padanya. Kedua hadis inilah yang telah memberikan ilham bagi Al-Busairi ketika dia menyusun syair burdah memuji-muji Rasulullah SAW. Da' madda'at un-nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madham wahtakim. Tinggalkanlah apa yang didakwahkan oleh orang Nasrani terhadap nabi mereka. Sesudah itu putuskan sendirilah apa pujiannya engkau berikan kepadanya, tetapi batasilah diri. Sesudah itu datang lanjutan ayat, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah kecuali yang sebenarnya, yaitu janganlah dikatakan yang tidak tentang sifat Allah, sebagaimana yang dicatatkan orang di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, bahwa Allah pernah menyesal dan sangat berduka cita karena sudah terlanjur menjadikan manusia. Atau Allah bingung tidak segera dapat mengambil keputusan terhadap Adam yang telah bersalah memakan buah yang terlarang. Bingung dijepit oleh kedua sifatnya, yaitu kasih dan adil. Beribu tahun kemudian baru dia mengambil keputusan, yaitu turun langsung ke dunia, lalu masuk ke rongga rahim darah yang suci Maryam, lalu lahir ke dunia dalam tubuh Isa al-Masih. Dan Isa al-Masih itu ialah anak Allah, bahkan dialah Allah sendiri. Semuanya ini adalah mengatakan di atas nama Allah hal-hal yang tidak sebenarnya. Tegasnya ialah memperkecil penilaian manusia terhadap kepada Allah karena hendak mengangkat martabat Isa anak Maryam menjadi Allah. Lalu lanjutan ayat, sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu lain tidak hanyalah Rasulullah. Bukanlah dia itu Allah yang menjelma jadi anak, dan bukan pula dia anak dari Allah. Tugasnya hanya satu, yaitu menjadi Rasulullah, utusan atau pesuruh Allah. Maka kalau pendiriannya telah diputuskan itu, yaitu menganggap dia penjelmaan Allah atau anak Allah, nyatalah bahwa sikap ini sudah melebih-lebihi, keterlaluan atau melampaui. Dan kalimatnya yang diletakkan kepada Maryam dan ruh yang datang daripadanya. Kalimat Allah artinya ialah perintah yang ditentukan Allah. Itulah kalimat kun, artinya adalah engkau. Setelah kalimat itu diucapkan Allah, maka datanglah lanjutan fayakun, artinya maka adalah. Kepada langit Allah berfirman kun, maka langit pun ada. Kepada sesuatu kalimat Allah itu berlaku, maka semuanya pun ada. Atas kalimat Allah itu pula dia berfirman, kun ya Isa, adalah engkau hai Isa. Maka adalah Isa yang tadinya belum ada. Isa belum ada sebelum Allah kehendaki. Caranya ialah menurut kehendak Allah itu sendiri. Kalimat kun dihadapkan Allah kepada diri Maryam. Mengandunglah engkau hai Maryam. Lalu Maryam anak darah yang suci itu bertanya kepada Allah, bagaimana hamba akan mengandung padahal hamba belum pernah disentuh laki-laki?
Lalu Allah menjawab, yang begitu bagiku adalah perkara mudah. Surat Maryam ayat 21. Apa kesukarannya bagi Allah yang dengan kalimat kun dapat menciptakan cakrawala, menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang, lalu semuanya itu terjadi. Jika Allah hendak mencipta seorang anak pada diri seorang perempuan dengan tidak perantaraan laki-laki, dan ruh datang daripadanya, yaitu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan berita itu kepada Maryam bahwa dia akan hamil, dibawalah ke dalam diri anak yang tengah dikandung itu ruh dari Allah. Disebut ruh dari Allah bukanlah berarti bahwa ruh itu adalah bagian dari Allah sendiri. Sebagaimana jika dikatakan bait Allah, rumah Allah, bukanlah berarti bahwa dalam rumah itu Allah tinggal. Boleh pula ditafsirkan bahwa Jibril sendirilah yang disebut ruh itu, sebab dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebut bahwa malaikat bersama ruh turun, surah Al-Qadar, atau di hari kiamat kelak ruh dan malaikat akan berdiri di hadapan Allah bersaf-saf. Lalu ditafsirkan bahwa yang dimaksud di sini ialah malaikat Jibril, surah An-Naba dan lain-lain. Tentang penafsiran Ruhul Kudus ini tidaklah jauh berbeda, bahkan sama dengan Ruhul Kudus yang disebut oleh Matius dalam Injil karangannya pasal 1 ayat 18. Adapun kelahiran Yesus Kristus demikian halnya, tatkala Maryam yaitu ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maryam itu hamil daripada Ruhul Kudus. Dan disebutkan pula oleh Lukas dalam Injil karangannya pasal 1 ayat 35 bahwa Ruhul Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan Lukas menuliskan lagi pada ayat 43 bahwa hampir bersamaan dengan itu Elizabeth yang selama ini dalam keadaan mandul dan suaminya Zakaria pun sudah amat tua, dia pun telah mengandung pula, dan diri Elizabeth itu pun dipenuhi oleh Ruhul Kudus. Berlakulah kehendak Allah bahwa seorang anak perawan yang diketahui kesuciannya dan kebaikan pendidikannya sejak kecil atas kehendak kalimat Allah telah mengandung, dan seorang perempuan mandul yang lakinya pun telah amat tua mengandung pula. Keduanya itu sama ini, tetapi keduanya adalah perkara mudah bagi Allah. Allah memerintahkan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, datang kepada kedua perempuan itu, dan datang juga kepada Zakaria memberitahukan bahwa akan kejadian pada dirinya beroleh anak di waktu dirinya sudah sangat tua. Cocoklah kedua hal ini dengan apa yang dikatakan oleh Lukas dalam Injilnya pasal 1 ayat 37, karena tiap-tiap firman Allah satu pun tiada yang mustahil. Firman Allah atau kalimat Allah sama artinya. Dalam bahasa Persia disebut firman, dalam bahasa Arab disebut kalimat. Tersimpul dalam kata kun adalah fayakun, maka sesuatu itu pun ada. Datang lanjutan ayat, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman dan percayalah kepada Allah dalam iman yang sebenarnya, yaitu bahwa Dia adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, berdiri sendirinya, tidak bersekutu dengan yang lain. Dan beriman pula lah kepada sekalian Rasul Allah, sejak dari Nabi Adam atau Nuh sampai kepada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sesudah itu, yang tidak seorang pun di antara mereka yang mengajarkan bahwa Allah beranak atau diperanakkan, atau Allah menjelma jadi anak, atau Allah ragu atau menyesal menjadikan manusia dan sebagainya. Dan janganlah kamu katakan tiga. Ada mazhab Kristen mengatakan bahwa Allah itu tiga, yaitu Yesus Kristus dan Maryam. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya tiga oknum Bapa, oknum Putra yaitu Yesus Kristus, dan oknum Roh Kudus. Di dalam pelajaran iman Kristen ada disebutkan satu Tuhan di dalam tiga oknum, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa ialah Allah, dan Putra ialah Allah, dan Roh Kudus Allah juga. Tetapi kesemuanya itu bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan yang ada dalam tiga oknum, yang bersamaan jauharnya dan berbeda oknumnya, karena kesemuanya itu punya jauhar yang satu, ketuhanan yang satu, dan zat yang satu. Tidak ada satupun di antara oknum itu yang lebih besar atau yang lebih mulia atau lebih berkuasa dari yang dua lagi, karena ketiganya sama dalam kebesarannya dan keazaliannya dan kekuasaannya atas tiap-tiap sesuatu selain dari kekuasaannya. Dan tidaklah kita akan dapat menahan hakikat ini dengan sempurna, karena dia adalah suatu rahasia yang sangat dalam, melebihi kekuatan akal dan hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendeta berkata, kami tidaklah mengatakan bahwa Allah itu punya tiga kepribadian atau satu pribadi. Pengakuan kami adalah bahwa Allah itu mempunyai tiga oknum dalam satu. Di antara tiga oknum dengan tiga pribadi jauh sangat perbedaannya, sejauh langit dengan bumi. Di dalam buku tuntunan mengerjakan sembahyang yang dikeluarkan oleh gereja Anglikan yang dicetak pada tahun 1818 disebutkan demikian. Wahai yang tiga yang maha suci, yang memberi berkat, dan yang maha tinggi, yang ketiganya itu adalah satu. Dalam pernyataan doa begini nyata sekali disebut tiga diri atau tiga pribadi dalam satu ketuhanan. Bahkan ada yang mempercayai bahwa Maryam adalah ibu Tuhan, sampai mereka menyembah kepada patung Maryam, sujud memohon selamat. Setelah terjadi pertentangan paham yang begitu hebat, sampai tumpah menumpahkan darah dan peperangan-peperangan yang besar karena pertentangan Katolik dengan Protestan, maka banyaklah golongan Protestan yang berpindah ke benua baru Amerika Serikat pada abad ke-17. Di Amerika mereka merasa bebas dari tekanan keras kependettaan Katolik, sehingga kaum Protestan
Protestan sampai di sana, mereka menciptakan berbagai penafsiran yang terlepas dari kungkuan gereja. Maka timbullah berbagai gereja dan sekte. Di antara sekte itu ialah sekte Unitarian yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan tiga dalam satu itu, dan tidak pula percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh penafsir Al-Quran yang terkenal, yaitu Syekh Ibnu Katsir. Orang Kristen punya kepercayaan tentang Tuhan itu berbagai ragam, satu sama lain tidak dapat dipertemukan. Sehingga kalau misalnya berkumpul 10 orang Nasrani, diminta menyatakan kepercayaan mereka tentang Tuhan, akan keluarlah 11 macam penjawaban. Berhentilah, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu. Artinya berhentilah dari kepercayaan yang tidak masuk akal itu, yang apabila masih kamu pertahankan juga, kamu sama sendiri tidak akan bebas dari perpecahan. Sebab barang sesuatu kepercayaan yang kamu sendiri mengakuinya tidak diterima oleh akal, kamu pun akan payah mempertahankannya. Karena sungguhnya Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal. Mempertahankan kepercayaan bahwa Allah satu tetapi mempunyai tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, adalah menjauhkan diri sendiri. Sehingga kalau misalnya seorang pendeta Kristen yang telah belajar teologi atau ilmu ketuhanan berpuluh tahun, bila berhadapan memperkatakan soal ini dengan seorang Muslim yang hanya mempelajari ilmu tauhid dengan sederhana, tidaklah pendeta itu akan dapat bertahan. Banyak orang menjadi misi dan zenting dikirim ke barang mana negeri, bertemu dengan seorang Islam yang sadar akan agamanya, terpaksa tidak dapat melanjutkan pertukaran pikiran, sebab si Muslim hendak mengemukakan akal, sedang si pendeta menutup pembicaraannya akan sampai kepada penggunaan akal. Orang-orang Kristen sendiri sampai sekarang banyak yang mengakui bahwa ajaran seperti ini tidak jelas diberikan oleh Nabi Isa sendiri. Barulah dikembangkan sesudah beliau meninggal, sehingga ajaran beliau yang asli telah ditimbun oleh ajaran seorang yang bernama Paulus, yang di waktu Isa masih hidup tak pernah bertemu dengan dia. Dan setelah murid-murid Isa menyebarkan ajaran Isa yang asli, Paulus itulah yang menjadi penghalangnya yang terbesar, dengan pendakwaan bahwa dia mendengar suara Isa dari langit, menyuruhnya menyebarkan ajaran Kristen. Dari sinilah Paulus memulai tindakan dan dengan beransur-ansur menegakkan ajaran baru, lalu membangsakannya kepada Isa. Sejak semula mereka telah terpecah kepada tiga paham. Pertama, kaum Nestorian. Kaum ini mengatakan bahwa Isa itu ialah Allah sendiri. Kedua, kaum Yakobin berkata Isa itu adalah anak Allah. Ketiga, kaum Malkaniyah. Mereka berkata Tuhan itu adalah tiga, yaitu tiga oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Tetapi satu dalam jauharnya, oknum Bapa adalah zat, oknum adalah Anak adalah kalimah, dan oknum Roh Kudus ialah hayat atau hidup. Tentang arti oknum dan apa yang dimaksud dengan oknum tidak pula sama pendapat mereka. Setengah mengatakan oknum ialah keistimewaan atau khawas, setengah berkata oknum ialah kepribadian, dan setengah mengatakan bahwa tiga oknum ialah tiga sifat. Setelah berkata kalimah bersatu padu dalam Yesus. Sebab itulah ayat Al-Quran menyerukan, lebih baik hentikan sajalah kepercayaan demikian, karena dasarnya tidak ada. Karena akan mesti dihentikan terlebih dahulu, atau jangan dipikirkan sama sekali, barulah kepercayaan itu dapat bertahan. Sebab setengah dari akibat kepercayaan itu ialah timbulnya persimpangan siuran di antara Kristen sesama Kristen sendiri. Di dalam zaman modern kita ini, Kepala Gereja Katolik Paulus VI telah berusaha untuk mempersatukan seluruh kaum Kristen di dunia dari berbagai sekte itu, terutama terlebih dahulu antara Roma Katolik dengan Greek Katolik, dan di antara gereja-gereja ortodok yang lain, sampai-sampai kepada gereja Inggris yang memisahkan diri dari Katolik sejak 400 tahun yang lalu. Persahabatan dan toleransi mungkin akan dapat dicapai, terutama karena insaf akan besarnya bahaya komunis yang menyerbu dunia pada masa ini, dan pula bahaya terhadap kepercayaan Kristen sendiri dengan bertambah lama bertambah berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang menyebabkan ahli-ahli dan sarjana-sarjana bertambah iman akan adanya Tuhan. Tetapi bukan Tuhan sebagai yang diajarkan oleh Kristen itu, melainkan sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, yaitu sebagai tersebut dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahwasanya Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang Maha Tunggal. Maka sebelum orang Kristen kembali kepada kalimat persatuan ini, inti seruan dari segala nabi-nabi, melainkan mereka masih tetap hendak bersatu di dalam mempertahankan tiga sama dengan satu dan satu sama dengan tiga, tidaklah akan tercapai persatuan akidah. Setinggi-tinggi yang bisa didapat adalah bersatu dalam membenci dan memerangi Islam. Amat sucilah dia bahwa akan ada baginya anak. Artinya amat sucilah Allah dari beranak, atau dia menciptakan diri menjadi anaknya sendiri, lalu anak itu dia juga. Adapun jika Maryam mengandung dengan tidak bersuami, hal ini pun diakui dan dipercaya oleh Al-Quran atas kesucian Maryam dari pertahanan yang diceritakan oleh Matius, Markus, dan Yahya sendiri. Jika dia beranak dengan tidak melalui saluran biasa, bukanlah berarti bahwa dia mengandung Tuhan dalam perutnya. Maryam yang masih anak perawan mengandung saja dengan tidak berlaki seperti pada manusia biasa, sama juga halnya dengan Elizabeth yang mandul dan berlaki Zakaria yang telah amat tua.
Lalu dia mengandung Yahya. Kalau Isa hendak dituhankan karena itu, Yahya pun patut pula lah dituhankan, sebab Roh Kudus datang kepada Maryam dan datang kepada Elizabeth. Di dalam bahasa Arab terdapat dua kalimat, yaitu waladun dan ibnun. Biasalah diartikan anak secara majazi, yaitu sebagai perlambang tanda kasih. Memang banyak terdapat dalam kitab-kitab yang telah terdahulu. Manusia dikatakan anak Allah, Adam dikatakan anak Allah, bahkan seluruh kita manusia ini disebutkan anak-anak Allah, dan orang yang tidak mau menaati Allah disebut juga anak setan. Tetapi orang Kristen telah bertukar dari kata majazi perlambang kasih sayang Allah kepada hambanya yang disebut ibnun khusus untuk diri Isa Al-Masih, lalu menjadi waladun. Waladun bukan lagi perlambang, melainkan benar-benar anak yang dilahirkan dari kandungan perempuan yang Allah sendiri menjadi bapaknya. Lalu dikatakan bahwa dia anak tunggal. Amat sucilah Allah dari dakwaannya demikian. Allah tidak beranak. Memang dalam kitab-kitab yang lama banyak terdapat kata anak Allah dalam makna perlambang tanda kasih Allah, tanda orang yang taat kepada Allah disebut anaknya, bukan karena dia dilahirkan daripada seorang perempuan, melainkan karena taatnya itu kemudian untuk menghilangkan kesalahpahaman yang kadang-kadang berkacau balau di antara ibnun perlambang kasih dan waladun anak keturunan. Datanglah agama Islam melarang memakai perkataan itu dan meninggalkan sama sekali, sebab kepunyaannya lah apa yang di langit, yang ada di semua langit, dan apa yang ada di bumi. Tegasnya, manusia ini adalah makhluk Allah belaka, sebagaimana langit dan bumi pun makhluk Allah. Adalah sangat tidak hormat kepada Allah kalau dia penguasa seluruh alam yang maha luas ini diperkecil daerahnya, lalu dijadikan bapa bagi manusia. Kalau tidak dijadikan bapa juga, mengapa tidak dijadikan bapa langit, bapa kayu di hutan, bapa pasir di pantai, dan semua makhluk itu diluputkan oleh kasih Allah. Dan cukuplah dengan Allah sebagai pelindung. Ujung ayat 171. Lantaran seluruh isi langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, termasuk kita manusia ini, tidak ada kecualinya. Tidaklah ada perlunya kita membuat dosa yang lain dari Allah untuk pelindung, untuk menyerahkan nasib kita. Allah Ta'ala itu maha benar, dan keberadaannya dapat kita saksikan pada segala waktu dan segala ruang. Perhatikanlah misalnya, Allah Ta'ala itu maha benar dan keberadaannya dapat kita saksikan pada segala waktu dan segala ruang. Perhatikanlah misalnya kejadian matahari yang diciptakan Allah jadi pelita di dunia ini, yang selalu berapi, selalu panas, dan selalu memancarkan cahaya pada alam sekelilingnya. Dan apakah dia dibuat, dan bilakah akan habis waktu tugasnya dan padam apinya? Sedang matahari barulah satu saja dari ciptaan Allah yang maha besar itu. Kata ahli-ahli adalah beribu-ribu lagi matahari lain di dalam ruang angkasa luar itu. Dan tidaklah dapat dihitung berapa banyak keajaiban memenuhi alam. Maka apabila telah kita bandingkan seluruh kejadian itu dengan kelahiran Nabi Isa dari seorang anak darah yang suci bersih, atau kelahiran Yahya pembaptis dari Elizabeth yang mandul, tidaklah ada bandingannya sama sekali. Kelahiran Al-Masih dari anak darah suci dan Yahya dari Elizabeth yang mandul, itu adalah hal yang mudah saja bagi Allah, dan tidaklah mustahil pada akal bahwa ada seorang manusia lahir ke dunia tidak karena hubungan suami dan istrinya. Kalau kejadian demikian, itu tidaklah patut kalau barang yang dia jadikan itu yang kita sembah dan kita tuhankan, melainkan Maha Pencipta itu sajalah yang harus kita puja dan kita melindungkan diri kepadanya. Pada bulan April 1956 telah kejadian satu hal yang lebih ajaib daripada keajaiban tentang kelahiran Isa Al-Masih dari kandungan Maryam yang suci. Istri dari seorang supir truk yang bernama Sanusi, tinggal di kampung Kidul Cianjur, telah melahirkan seorang anak perempuan. Setelah anak itu lahir, kelihatanlah satu hal yang ajaib pada dirinya, yaitu perutnya gembung seperti orang mengandung. Oleh karena hal itu amat menarik perhatian dokter. Setelah usia anak itu 3 bulan, dilakukanlah pembedahan pada perutnya, dan yang membedah ialah seorang dokter bangsa Belanda bernama Dr. H.G.R. Hell di Rumah Sakit Ludwina di Bunut, Sukabumi, yaitu sebuah rumah sakit Kristen. Apa yang terdapat dalam perut anak umur 3 bulan itu ialah seorang anak yang telah ada kaki dan tangannya. Siapakah ayah anak yang dalam kandungan budak usia 3 bulan itu? Kalau Nabi Isa dijadikan Tuhan atau disebut anak Allah karena dia dilahirkan oleh seorang anak perawan suci, mengapa anak yang dalam kandungan budak kecil usia 3 bulan itu tidak disebut anak Allah pula? Dan berapakah lagi agaknya keajaiban lain di luar dari kemampuan manusia buat memikirkannya yang terjadi dalam alam ini? Kepada siapakah rasa kagum, ajaib, heran, dan pujaan harus kita berikan? Apakah kepada kejadian itu sendiri, atau kepada Maha Pencipta yang Maha Kuasa berbuat kehendaknya di luar kemampuan akal manusia? Lantaran itu yang sebaiknya janganlah kita hulu berlebih-lebihan dalam menegakkan agama, sampai utusan Allah yang bernama Isa Al-Masih kita jadikan Tuhan, atau kita anggap sebagai Allah yang menjelma datang ke dunia ini dengan melalui tubuh seorang anak perempuan bernama Maryam. Sehingga betapapun hendaknya dicarikan tafsirnya, teranglah bahwa selama Allah itu dalam kandungan Maryam, dianya telah diperkecil oleh kepercayaan yang murat-marit itu, dan kepercayaan yang carut marut itu.
Apatah lagi setelah dia lahir, dia menjelma jadi Isa, dan Isa itu ialah dirinya sendiri, tetapi anaknya. Tinggalkanlah kepercayaan yang kacau ini, dan cukuplah Allah saja tempat berlindung. Sebab baik matahari atau Isa Al-Masih atau anak yang dikeluarkan oleh seorang dokter Kristen di rumah sakit Kristen di Sukabumi dari perut seorang budak atau perempuan usia 3 bulan, semuanya itu adalah makhluk Allah. Sekali-kali tidaklah akan merasa malu Al-Masih itu bahwa dia menjadi hamba dari Allah. Pangkal ayat 172. Bahkan di antara Rasul-Rasul Allah, dipujikan dia oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba Allah yang soleh, dan kesolehan, ketakwaan dan khusyuk beliau itu dapat juga kita baca dalam catatan-catatan pengarang Injil yang datang kemudian. Itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kesolehan beliau lah yang menasihati pengikutnya di waktu hidupnya, tetapi menyesatkannya yang sesat sudah matinya sehingga menuhankannya, dan tidak pula malaikat-malaikat yang telah dihampirkan oleh Allah. Malaikat-malaikat itu pun sebagaimana Isa Al-Masih juga tidaklah merasa malu atau segan-segan berbuat bakti dan khusyuk kepada Allah, meskipun kedudukan mereka pada panah Allah sudah didekatkan kepada Allah. Dan barang siapa yang merasa malu daripada beribadah kepadanya lagi menyombong, timbul rasa segan-segan atau malu menyembah Allah, diikuti lagi oleh kesombongan karena merasa diri telah tinggi, dan kadang-kadang merasa bahwa orang yang masih beribadah kepada Allah itu adalah orang yang telah kolot, yang kelam pikiran karena tidak terpelajar dan sebagainya, maka dia akan mengumpulkan mereka kepadanya sekaliannya. Ujung ayat 172. Bersama-sama dengan orang yang soleh dan beribadah, bersama-sama dengan rasul-rasul dan nabi-nabi, bersama dengan malaikat-malaikat yang telah didekatkan Allah ke martabat mereka kepadanya, orang-orang yang segan, malu dan sombong beribadah kepada Allah itu akan sama dikumpulkan oleh Allah. Di sanalah mereka akan mengerti sendiri betapa hina mereka tersisih, karena kesombongan itu sendirilah yang menyisihkan mereka. Maka adapun orang-orang yang beriman dan yang beramal yang soleh-soleh, maka dia akan menyempurnakan bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka. Pangkal ayat 173. Artinya iman mereka dan amal soleh mereka, dan akan ditambah pula untuk mereka dari kurnianya, akan dihargai sesuai dengan tingkat yang telah mereka capai, tidak terkurang walaupun sedikit. Setelah selesai menerima ganjaran iman dan amal itu menurut yang semestinya, Allah pun menambahinya lagi dengan kurnia. Seumpama seorang yang telah bekerja keras mengerjakan suatu pekerjaan yang diupahkan orang sampai selesai, segera selesainya itu diterimanya upah yang telah dijanjikan, dan setelah selesai upah itu diterimanya yang punya barang menambah lagi dengan hadiah lain sebagai penghargaan tadi, yang dikenal dengan bahasa orang asing sebagai dengan kata premi, yang di dalam ayat-ayat sendiri disebut kadang-kadang suatu kebajikan diganjari 10 kali lipat, dalam ayat lain ditegaskan 700 kali lipat. Lihat kembali tafsir lipat 700 itu dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Dan adapun orang yang merasa malu dan bersombong diri, maka dia akan mengazab mereka dengan suatu azab yang pedih. Azab yang pedih lah yang akan mereka rasakan sesuai dengan sunatullah terhadap orang yang tidak tahu diri, merasa diri tinggi padahal rendah, merasa diri tuan padahal budak. Awak makhluk hendak mengambil hak Khalik, awak lemah dan hidup hanya karena belas kasihan Allah, lalu menyombong kepada Allah. Di akhirat timbullah siksaan yang pedih. Maka dalam ayat ini kita mendapati bahwa Allah memberikan ganjaran kepada yang berbuat baik dengan ganjaran yang adil, ditambah dengan kurnia berlipat ganda. Adapun kepada yang bersalah diberi ganjaran yang adil saja yang setimpal. Dan tidaklah mereka akan mendapat untuk mereka siapapun pelindung selain daripada Allah, dan tidak pula seorang penolong pun. Ayat 173. Di akhirat itu akan ternyatalah bahwa pelindung yang lain tidak akan ada, penolong pun tidak. Siapa yang akan melindungi dan menolong? Padahal yang lain itu adalah hamba Allah belaka. Maka selalu ayat seperti ini menjadi peringatan bagi kita manusia untuk di kala hidup ini, kalau akan demikian halnya di hari yang nanti. Mengapa tidak dari sekarang saja kita mendekati Allah dan memohonkan perlindungan langsung kepadanya, dan memohonkan supaya dia menolong kita. Kesulitan perasaan di akhirat karena tidak ada pelindung dan penolong hanya dapat diatasi di waktu hidup kita yang sekarang ini, dengan menghambakan diri kepadanya, beribadah dan tekun, hati terbuka dan tidak sombong. Moga-moga kita diselamatkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.